sedih dalam hati ini. Ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bagikan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ujungrejo, Pimpinan Ranting Aisyah Ujungrejo, Pimpinan Ortom, Bapak Ibu jamaah pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di Majlis Taklim yang insya Allah penuh rahmat ini. Minangka pengawasan menika rutin nggih. Oh, luar biasa. Biasanya kalau yang lain kan dinten Ahad nggih. Tapi itu mriki Sabtu. Nggih. Bapak Ibu saya hormati, pengajian kita jelang Ramadan karena ini bulan Sya'ban ngeten nggih. Kalau di Musnad Ahmad bin Hambal menawi memasuki bulan Rajab, Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Redaksinya banyak, salah satunya yang ada di Musnad Ahmad bin Hambal itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kalau Bapak Ibu mengenal bulan Rajab, teng Quran, hadis syariat Islam, bulan Rajab disebut bulan apa Bapak Ibu? Bulan haram. Kenapa bulan haram? Di bulan Rajab dikategorikan bulan haram. Bulan haram wonten sekawan nggih Bapak Ibu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram, Rajab. Nggih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah menjelang haji, bulan haji, setelah haji, tiganya terkait kalian haji. Tapi Rajab kok mboten hubungan kali haji, tapi masuk bulan haram. Kenapa Bapak Ibu? Kan Dzulqa'dah menjelang haji.
Dzulhijjah bulan haji, Muharram setelah haji. Terkait dengan haji 3 bulan berturut-turut. Tapi Rajab kan mboten, tapi kenapa Bapak Ibu masuk bulan haram? Nah, zaman Kanjeng Nabi dereng mengenal Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hari besar dalam Islam secara budaya. Hari besar Islam wonten kalih. Hari besar secara syariah, hari besar secara budaya. Hari besar secara syariah wonten 3. Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Kenapa disebut hari raya secara syariah? Karena ada syariahnya, ngaten nggih. Hari raya yang ada tuntunan syariahnya. Itu namanya hari besar secara syariah. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Sementara yang lain hari raya secara budaya. Pati zaman Kanjeng Nabi dereng wonten Isra Mi'raj. Lah itulah maka namanya hari besar secara budaya. 1 Muharram tahun baru Hijriah, 12 Rabiul Awal Maulid Nabi, 17 Ramadan Nuzulul Quran, 27 Rajab Isra Mi'raj. Itu namanya hari besar secara budaya. Karena secara budaya tergantung model mengadakannya. Maka dalam pandangan Muhammadiyah hukumnya boleh. Bagi yang lain mungkin bid'ah. Ya. Nah, jadi kenapa bulan Rajab masuk bulan haram walaupun tidak terkait dengan haji, sementara yang lain terkait dengan haji? Karena bulan haram adalah bulan yang sudah dihormati oleh masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Ini. Jadi sebelum Islam datang, orang Arab sudah biasa memuliakan bulan Rajab. Muharram itu kan bulan yang bulan haram kan bulan yang dimuliakan. Karena dimuliakan maka haram untuk berbuat sesuatu yang diharamkan, maka namanya haram, mulia. Jadi Rajab bulan yang sudah biasa dimuliakan oleh orang Arab sebelum Islam. Quran tetap menghormati kebiasaan masyarakat Arab walaupun Islam sudah datang. Itulah kenapa dalam beberapa kasus syariat Islami itu adalah kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, Bapak Ibu. Jadi ajaran Islam adalah dalam batas tertentu itu ajaran Islam, ajaran kebiasaan masyarakat Islam sebelum Islam datang, masyarakat Arab sebelum Islam datang. Bapak Ibu, perintah puasa Ramadan turun tahun pinten? Tahun pinten? Pokoknya tahun-tahun mesti mboten hafal Bapak Ibu. Padahal tahu tahun sebuah perintah turun itu sangat penting untuk melihat situasi masyarakat ketika ayat diturunkan. Makanya kan dalam pandangan Muhammadiyah menafsirkan Quran mboten sekap namung bayani, tapi bayani, burani, dan ngirfani. Kalau bayani itu menjelaskan Quran hadis hanya dari teksnya, tidak melihat unsur yang lain. Padahal harus yang kedua juga burhani. Masyarakatnya sedang seperti apa, itu dipahami. Sehingga memahami Quran secara utuh, tidak hanya teksnya. Kalau memahami Quran hadis secara teks saja, nanti Bapak Ibu kesulitan mengamalkan. Kalau tak takon, Bapak Ibu naik zakat fitrah, Bapak Ibu nopo yang dikeluarkan? Beras. Tang pundi wonten dalil beras? Nggih, kula tak takon, nggih. Nggih, kula tak takon, tang pundi wonten dalil beras? Nah, makanan pokok enggak ada dalil makanan pokok. Nggih. Nggih. Bid'ah mboten niku nggih. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin benar. Katanya yang tidak ada tuntunannya bid'ah. Beras kan enggak ada tuntunannya. Kita lihat hadisnya. Faradha Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sya'amin tamrin sya'amin sya'irin. Sampun mertuake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri ing zakat fitri menapa sya'amin tamrin setunggal sok kurma, sya'amin sya'irin setunggal sok gandum. Teng pundi wonten beras? Kon jenengan pede banget itu ya. Kon jenengan pede banget beras itu. Kalau takoni kok beras jare panitia ngaten nggih, jare panitia. Nggih. Jadi enggak ada beras. Hadis lain. Nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'amin tamrin, sya'amin sya'irin, sya'amin zabib, sya'amin ta'am. Ya, kami para sahabat menunaikan zakat fitri pada zaman Nabi. 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok anggur kering, 1 sok makanan. Tiang Magelang menawi badhe zakat gethuk trio angsal mboten? Nggih. Angsal mboten gethuk trio. Nah, kan to'am di situ kan makanan. Nah, maka nggak bisa kemudian dalil hanya dipahami dari teks mboten saged. Itulah Bapak Ibu paham agama lalu model-model. Saya perlu sampaikan ini biar kemarin di Surabaya Banser ngeruduk Ustadz Reza Basalamah gitu nggih. Nah, kenapa kok saling ngeruduk? Mari kita lihat sebelum kajian Ramadan saya beri Bapak Ibu tentang model-model paham agama dalam umat Islam. Ben gak sami paham nggih. Tapi nanti pengajiannya sampai duhur ngaten. Ini kuliah 3 semester gitu. Kuliah 3 semester. Jadi Bapak Ibu, kenapa tadi misalnya Rajab kok bulan haram? Yaitu adalah bagian dari penghormatan Islam terhadap masyarakat setempat. Sehingga kebiasaannya dihormati. Kalau Bapak Ibu melihat kapan perintah Ramadan turun, perintah Ramadan turun itu baru tahun kedua atau 2 tahun setelah hijrah. 2 tahun setelah hijrah Kanjeng Nabi baru dapat perintah puasa Ramadan. Bapak Ibu teng Mekah Kanjeng Nabi pinten tahun? 13 tahun. Teng Mekah pun nonton perintah Ramadan apa dereng? Dereng. Kanjeng Nabi puasa napa mboten? Nah, nek puasa nek Kanjeng Nabi puasa bid'ah nggih. Nabi puasa bid'ah nggih. Kan enggak ada tuntunannya gitu. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi puasa napa mboten? Kula tak takon kali Bapak Ibu. Perintah Ramadan baru turun 2 tahun setelah hijrah. Kanjeng Nabi di Mekah 13 tahun. Kalau 2 tahun lah hijrah baru perintah Ramadan, artinya Kanjeng Nabi 15 tahun beliau jadi Rasul, baru ada perintah puasa Ramadan. Pertanyaannya, selama ini Kanjeng Nabi puasa apa mboten? Ayo. Nate mboten pengawasan kados ngaten. Dereng nggih. Kanjeng Nabi puasa napa mboten? Kanjeng Nabi puasa. Apa puasa Kanjeng Nabi? Ikut kebiasaan masyarakat setempat. Apa puasanya? Puasa Asyura. Jadi puasa Asyura adalah puasa yang sudah berjalan di tengah masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dan Nabi ikut. Maka nanti begitu Ramadan turun, maka Nabi bahwa puasa wajib kita adalah bulan Ramadan. Tapi bagi yang bekerja untuk tetap puasa sunnah disilahkan pada hari Asyura, kan gitu. Itulah kenapa kemudian di kalangan umat Islam lalu ada model paham-paham. Lah ini biar Bapak Ibu paham sehingga tidak saling geruduk ya. Paham yang pertama namanya paham tradisionalisme. Paham yang menggabungkan antara Islam dan tradisi, kemudian menjadi sebuah paham agama. Alasannya karena tadi kasus-kasus banyak syariat Islam yang menghormati kultur masyarakat sebelum Islam. Rajab, puasa, akikoh. Akikoh itu bukan dari Islam. Akikoh itu orang Arab sudah biasa. Kalau lahir bayi laki-laki mereka pesta dengan 2 kambing. Diteruskan oleh Nabi dengan perubahan.
Apa perubahannya? Yang perempuan juga dapat penghormatan Islam kepada kaum perempuan. Sebelumnya Aib punya anak perempuan, tapi oleh Nabi dihormati. Maka tetap ada akikah untuk perempuan. Tapi sebelum Islam datang sudah biasa orang Arab memotong kambing kalau lahir bayi laki-laki. Lah, ini kemudian yang oleh ulama sebagiannya, khususnya Wali Songo, berarti meruhkan paham yang menggabungkan Islam dan tradisi. Di samping kasus itu juga pakai kaidah-kaidah fikih. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih waladu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Itu. Ada juga kaidah fikih atsabitul urfi katsabitis syar'i. Itu kan yang mereka pakai. Jadi atsabitul urfi katsabitis syar'i. Ketetapan adat seperti ketetapan syariah. Nah, ngeten nggih. Itu yang mereka pakai. Jadi atsabitul urfi katsabitis syar'i. Jadi ketetapan adat, ketetapan uruf itu seperti ketetapan syariah. Atau yang lain misalnya ainama wujidatil maslahatu fasamma hukmullah. Di mana kamu melihat kebaikan, maka di sanalah hukum Allah. Nah, ini oleh Wali Songo kemudian menjadi rumusan paham agama yang dikembangkan di Jawa. Sehingga Wali Songo mengatakan Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang tidak Jawani, ngaten nggih? Ya. Orang Jawa yang tidak Islam, Jawa yang tidak Jawani. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh. Sehingga satu desa Islam kabeh ngene apa nggih? Walaupun mboten nate salat. Tapi semua Islam semua. Itu luar biasa. Bagaimana Wali Songo mengislamkan Jawa. Dan yang diislamkan tidak hanya masyarakatnya. Yang diislamkan tidak hanya warga Jawa, tapi juga kerajaan Jawa. Maka kerajaan Jawa yang tadinya Hindu berubah menjadi Islam. Maka berubahlah namanya kesultanan. Kesultanan mengacu pada Quran surat Al-Isra ayat 80. Doa Nabi ketika hendak berangkat hijrah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala syidqin wa akhrijni mukhraja syidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Gitu. Dan dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah nate mau napa dereng? Ini kitab politik kaum Sunni. Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah disebutkan al-imamah maudhu'ah li khilafatin nubuwah li khiratatiddin wasiyatati dunya. Bahwa tugas kepemimpinan adalah pengganti kenabian yang bertugas untuk dua hal, satu mengurus dunia, dua mengurus akhirat. Maka Raja Jawa setelah diislamkan punya dua tugas, satu sebagai raja, dua sebagai khalifatullah sainding panatagomo. Sehingga Raja Jogja harus muslim, nggak boleh non muslim. Jadi Sri Sultan harus muslim, nggak boleh non muslim. Maka Solo namanya Kasunanan, dan itu harus Islam, nggak boleh non muslim. Lah ini yang mestinya umat Islam mengawal keraton, ya. Kalau sampai keraton lepas dari Islam, itu yang salah umat Islam, gitu ya, karena tidak mau mengawal keraton. Padahal itulah islamisasi di tanah Jawa oleh Wali Songo. Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam. Luar biasanya Wali Songo nanti kemudian mengimplementasikan ajaran ini dalam tata kota. Sehingga tata kota di Jawa selalu masjid, sampingnya kantor bupati, depannya alun-alun. Nggak boleh tempat ibadah lain, harus masjid. Ya, ini umat Islam harus ngawal. Jangan sampai ganti bupati diubah jadi gereja, gitu ya. Ya, harus masjid.
Jadi masjid, kemudian sampingnya kantor bupati, depannya alun-alun. Nanti dekatnya lagi pasar, depannya lagi penjara. Nah itu tata kota yang sudah dibangun oleh Wali Songo sebagai sebuah proses Islamisasi Jawa. Dan luar biasanya dijajah oleh kristenisasi oleh Barat, tetap tidak pindah ke agama lain. Dan itu hanya Jawa, Bapak Ibu. Itu yang bertahan hanya Jawa. Lainnya Islam habis. Ya. Islam habis di Spanyol, Islam habis di Filipina, Islam habis di Republik Ceko. Seiring berkembangnya imperialisme Barat ke negara lain, Islam habis kecuali Jawa. Dijajah oleh Belanda 350 tahun beserta kristenisasi, tetap dengan Islamnya. Itu hanya Jawa, Bapak Ibu. Ya. Lainnya Islam hilang semua, Islam ganti dari Kristen, sehingga Kristen menjadi agama dengan pemeluk paling luas di dunia karena menjajah semua negara, semua negara dijajah dan dikristenkan, sehingga Kristen menguasai seluruh dunia, sehingga pemeluk Kristen menjadi agama dengan pemeluk paling banyak di dunia. Ranking 1 Kristen, baru nomor 2 Islam. Dan repotnya kemudian negara kuat, Kristen semua, dan mereka sudah menguasai tata dunia. Sehingga kita demo tiap hari Israel, mboten ngaruh Bapak Ibu. Jenengan masang bendera Palestina setiap sudut itu, nggak ngaruh. Karena penguasai dunia sudah mereka semua. Palestina adalah satu-satunya negara yang belum merdeka di dunia. Negara belum merdeka nggak boleh megang senjata. Satu-satunya negara yang belum merdeka itu Palestina. Dan negara sebelum merdeka nggak boleh megang senjata. Bayangkan Palestina yang seperti itu dilawan oleh tank-tank canggih Israel, tapi nggak boleh pegang senjata. Pertanyaannya, siapa yang bisa memerdekakan Palestina? Semua sudah kompak, kita sepakat Palestina merdeka, cukup diveto satu negara, selesai, nggak jadi. Karena semua dunia keputusan dipegang hak veto. Bapak Ibu tahu siapa pemegang hak veto? Nah, 1 Amerika, 2 Rusia, 3 Perancis, 4 Inggris, 5 Cina. Di situ ada negara Islam? Nggak ada. Gimana mau merdeka? Wong satu pun nggak ada negara Islam. Ketika semua negara sepakat merdeka, satu pemegang hak veto ini membatalkan, batal Bapak Ibu. Ya, batal. Makanya ya nggak bisa merdeka-merdeka. Kemarin PBB sudah sepakat gencatan senjata. Amerika memegang hak veto, selesai, nggak jadi gencatan senjata. Itulah nasib orang bodoh. Ya. Nasib orang bodoh, karena negara Islam adalah negara-negara mayoritas masyarakat bodoh, sehingga semua menjadi negara terjajah. Dan repotnya para penjajah sudah kadung membuat tata dunia yang mereka kuasai. Salah satunya pemegang hak veto. Jadi sangat sulit memerdekakan Palestina karena negara Islam tidak punya kekuatan. Semua sudah dipegang oleh Eropa dan semuanya satu pun tidak ada negara Islam. Sehingga kita buat rumah sakit ya dibom, kan gitu, selesai, habis lah kita kan, iuran meneh kan gitu kan, iuran meneh. Kemudian kita bangun lagi, bom meneh, urunan meneh. Ya. Kita dirugikan, demo meneh gitu kan. Tapi ya tetap tidak ngaruh sampai sekarang. Sehingga ada seorang kiai kirim saya, Pak Tafsir, yuk kita semua jalan sudah ditempuh, tapi tetap saja kita belum bisa memerdekakan Palestina. Kita mungkin perlu membaca surat Al-Fil katanya, biar Tyrone Ababil turun katanya. Kalau semua umat Islam baca Al-Fil 11 kali katanya, insya Allah Tyrone Ababil turun. Saking sudah kehabisan akal, ya. Kita kehabisan akal untuk memerdekakan Palestina. Dan sampai sekarang Palestina belum merdeka. Ya, itulah
ya nasibnya orang bodoh. Jadi negara Islam mayoritas adalah negara yang bodoh. Timur Tengah kaya tapi bodoh kan gitu sih. Lagi-lagi karena bodoh jadi makanannya orang pinter gitu ya. Ya, maka ya itulah nasib yang sampai sekarang belum bisa mengubah yang kita miliki. Palestina masih tetap belum merdeka. Bapak Ibu, semua habis Islam kecuali Jawa. Itu luar biasanya Wali Songo dalam mengislamkan Jawa. Walaupun hanya bentengi dengan tahlilan, tapi tidak mau pindah agama lain. Ya, dan itu sekali lagi hanya Jawa. Spanyol habis Islam, padahal Spanyol 8 abad Islam menguasai Spanyol. Begitu dijajah oleh negara Barat dengan imperialisme Barat, lama-lama Kristen menguat. Pada waktunya begitu Kristen kuat, raja Kristen kuat, Islam semakin lemah, maka pada saatnya raja Spanyol hanya memberikan 2 pilihan. Kamu kalau ingin tetap Islam silahkan keluar dari Spanyol. Kalau ingin di Spanyol silahkan masuk Kristen. Hanya itu pilihannya Bapak Ibu. Ya. Kalau ingin di Spanyol silahkan masuk Kristen. Kalau ingin tapi Islam silahkan keluar dari Spanyol. Itu di Spanyol. Padahal di Spanyol kita punya masjid terindah di dunia. Itu ada di Spanyol. Masjid apa Bapak Ibu? Sekarang di bawah naungan cagar budaya UNESCO. Masjid ini, yakni Masjid Cordoba. Masjid terindah di dunia. Itu di Spanyol. Tapi Bapak Ibu tahu nasibnya. Sekarang masjid ini jadi apa? Jadi kantor katedral. Jadi kantor Katolik Spanyol. Pakai masjid kita yang terindah di dunia. Jadi masjid terindah di dunia tapi menjadi kantor Katolik. Kira-kira kalau orang Islam sedunia infak sakit mboten numbas. Sakit, cuman nggak boleh oleh Spanyol. Karena itu simbol kemenangan Kristen atas Islam. Maka hampir pasti nggak mungkin boleh kita beli. Maka Bapak Ibu luar biasa Wali Songo dalam mengislamkan Jawa, sehingga walaupun diberondong dengan kristenisasi tetap aja mental, tetap dengan Islamnya. Itulah Jawa. Inilah yang kemudian Wali Songo membangun paham menggabungkan tradisi dan Islam. Karena tadi landasannya. Dan model ini diambil oleh NU. NU mengambil model yang ini. Landasannya tadi. Jadi atsabitul urfi katsabitis syar'i. Ketetapan adat seperti ketetapan syariah. Jadi ainama wujidatil maslahatu fathamma hukmullah. Di mana kamu melihat kebaikan, di sanalah hukum Allah. Sehingga Wali Songo tidak mengubah tradisi tapi mengislamkan tradisi. Adat-adat Jawa yang tadinya pakai mantra-mantra Jawa diubah jadi kalimat thayyibah. Nah itu. Dan nampaknya model ini yang laku keras menjadi paham agama. Bahkan menyatu tadi, Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang Islam adalah Jawa yang aneh. Sehingga satu desa Islam semua hanya karena tidak ingin disebut orang aneh. Gitu kan? Ya. Dan itu luar biasa. Sehingga VOC dengan misi sendingnya itu gagal mengkristenkan tanah Jawa. Kecuali setelah VOC berhasil mengkristenkan seorang kiai. Bapak Ibu ngerti sinten? Kiai yang berhasil dikristenkan, yang kemudian kiai inilah yang bisa mengkristenkan tanah Jawa. Tahu namanya Bapak Ibu? Namanya Kiai Sadra. Kenal nggih? Kiai Sadra. Inilah orang yang berhasil mengkristenkan tanah Jawa. Yang mulai dari Solotigo, Ambarawa, Temanggung, Purworejo. Sampai sekarang menjadi basis Kristen di Jawa. Itulah jejak-jejak Kiai Sadra. Nanti Bapak Ibu baca Kiai Sadra
kristenisasi tanah Jawa. Kiai Sadra adalah seorang Jawa Muslim yang kemudian masuk Kristen jadi penginjil. Artinya apa? Yang bisa mengislamkan Jawa adalah orang Jawa, bukan orang Belanda. Karena apa? Pendekatan kultur tadi. Itulah paham di tengah-tengah kita. Sehingga mungkin kita ngomong mereka bid'ah, tapi mereka punya alasan untuk membangun pahamnya. Ini kita harus memahami ya Bapak Ibu. Ya, kita harus memahami, itulah yang mereka bangun. Paham yang kedua adalah paham reformis modernis. Bagaimana Islam yang turun 15 abad yang lalu agar bisa diterapkan zaman sekarang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam dipahami tapi dengan tajdid, dengan pembaruan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah yang diambil oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah model yang dua. Karena kalau tidak disesuai dengan perkembangan zaman, nanti Islam tidak up to date. Tidak up to date. Maka bagaimana disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka dalam pandangan Muhammadiyah nggak cukup hanya bayani tadi, harus bayani, burhani dan irfani. Bayan artinya Quran hadis dipahami dari dalil-dalilnya. Tapi itu nggak cukup. Buktinya apa? Buktinya kita kurma jadi beras kan ngeten nggih. Itu kenapa? Karena pandangan yang kedua burhani, tinjauan ilmiahnya sesuai dengan lingkungannya. Itu. Maka lalu ulama berijma sepakat apa yang pas untuk Indonesia. Pertimbangannya makanan pokok. Yang kedua yang mengenyangkan. Ketemulah beras. Berapa? Kalau dalam hadis tadi kan sa'amin tamris, tunggal sok kurma. Satu sok berapa Bapak Ibu? Sudah zakat tiap tahun loh Bapak Ibu, nggak ngerti satu sok. Zakat kita ukurannya satu sok. Pertanyaannya berapa satu sok? Satu sok itu 4 mud. Ya, kita baca nanti di kitab Fiqh Sunnah. Satu sok itu 4 mud. 1 mud pinten Bapak Ibu? Ayo. 1 mud itu 2 telapak manusia dewasa, jadikan 1. Nah, ini namanya 1 mud. Apa bahasa Magelangnya apa nih? Bahasa Muntilanya apa nih? 1 sawuk gitu nggih. Nah, jadi Bapak Ibu zakat cukup 4 ini. Karena 4 raupan ini, karena 1 mud ini apa namanya? Jadi 1 4 mud. 1 mud itu seperti ini. Lah kalau 1 mud itu 2 telapak manusia dewasa, pertanyaannya pinten on Bapak Ibu? Bingung kan? Tergantung wonge nggih. Kalau jarinya panjang-panjang banyak, jarinya pendek-pendek sedikit. Nanti kalau Bapak Ibu nekat bawa artinya zakat terus bawa ngereok gitu, panitia takon kok sidik men kan gitu. Oh, itu ukuran saya kan gitu. Lah kalau seperti ini kan susah dipahami. Maka ulama berijma lagi, membuat kesepakatan ijma. Kesepakatannya berapa? Biar umat jelas terukur. Maka dibuatlah pakai kilogram. Maka 1 sok diterjemahkan 2,5 kilogram. Maka 2,5 kilogram adalah penafsiran sesuai dengan konteks situasi Indonesia. Maka 2,5 bisa berubah. Dalilnya nggak berubah, pemahaman bisa berubah. Itu namanya al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Dalam hal pemahaman dan pengamalan, Islam bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Ruangnya berubah, bisa berubah. Ruangnya di Arab, pindah ke Magelang. Dari kurma berubah menjadi beras. Kan gitu. Tuh. 1 sok menjadi 2,5 kilogram. Itu perubahan karena perubahan ruang dan waktu. Tetapi dalilnya tidak berubah. Yang berubah adalah pemahaman dan pengamalannya.
Maka pemahaman bisa berubah. Syariah itu nggak mungkin berubah, tapi fikih bisa berubah. Maka Bapak Ibu harus bisa membedakan mana syariah, mana fikih. Syariah nggak mungkin berubah, dan syariah mesti podo. Idul Fitri mesti 1 Syawal, itu nggih. Tidak ada beda pendapat. Semua ulama sepakat Idul Fitri 1 Syawal. Itu syariah. Begitu sampai fikih, cara memahami tanggal 1 berbeda, hasilnya juga beda. Nah, itu karena cara memahami yang berbeda. Muhammadiyah sudah tahu kapan 1 Ramadan. Kapan Bapak Ibu? 11 Maret. Tapi NU pemerintah masih nunggu nanti. Karena cara memahaminya berbeda. Kenapa Muhammadiyah sudah tahu? Karena tadi al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Sehingga Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan dengan teknologi. Ilmu bantu teknologi untuk memahami Quran. Apa ilmu bantunya? Astronomi. Astronomi sudah tahu posisi bulan, bumi, dan matahari. Tinggal ngitung, ketemu. Sehingga edaran PP Muhammadiyah sudah 5 isinya. Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, kapan 10 Dzulhijjah. Pinter Muhammadiyah. Ngerti saat dulu ngawi narah itu ya. Tapi pakai ilmiah tadi. Nah, sementara yang lain masih harus ru'yatul hilal. Nah, cara memahami berbeda, hasilnya bisa beda. Itulah fikih. Syariahnya sama. Lah kita beragam dalam fikih, seragam dalam syariah. Tapi karena tadi Islam sudah selesai 15 abad yang lalu, tapi dipakai selamanya, maka butuh pembaharuan. Tapi yang diperbarui bukan dalilnya, tapi pemahamannya. Nah, kalau tidak perbarui nanti tidak up to date. Contohnya, Bapak Ibu kalau wudhu tengkeran apa tengkulah? Nah, dalilnya kulah loh Bu. Ya. Hadisnya idza kanal ma'u kulatain lam yanjas. Nalikono banyu rong kulah maka mboten wonten najis. Nggih. Nalikono banyu rong kulah tidak ada najis. Kata kulah sangat akrab bagi orang Jawa, nggih. Badat temuti, badat tengkulah kan itu dari hadis. Sehingga hampir semua tempat wudhu di pondok pesantren tradisional semuanya menggunakan kulah. Air tanpa ngalir dalam bak mungkin bisa setahun nggak pernah dikuras. Gimana Bang ya? Itu sah. Itu sah. Wong hadisnya jelas. Cuman resikonya gudigen karena resikonya gudigen. Saya ingat aja kata bapak saya, mondok urung gudigen urung afdol. Nah, sinten sing nanten pondok mesti rata-rata gudigen. Kenapa enggak gudigen? Karena tempat wudhunya menggunakan kulatain. Airnya enggak pernah diganti untuk wudhu orang sekampung. Dengan berbagai model keringat kan gitu kan. Tapi itu sah Bapak Ibu, mau hadisnya jelas. Maka Muhammadiyah mentasdid, memperbarui apanya? Pemahamannya. Maka Muhammadiyah mengubah dari kulatain menjadi keran. Ya. Maka tidak ada tempat wudhu Muhammadiyah menggunakan kulatain. Semua menggunakan keran. Dengan keran wudhunya sah tapi juga sehat. Wudhunya sah secara fikih, sehat secara medis. Itulah Muhammadiyah, paham yang pembaruan, reformis dan modernis. Ini model paham agama yang diambil oleh Muhammadiyah. Islam disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka namanya semangat Islam berkemajuan. Maka banyak yang ditasdid oleh Muhammadiyah, termasuk tempat wudhu. Jika saya kira tidak ada lagi orang Muhammadiyah yang gudigen karena tempat wudhu dia menggunakan
keran. Cuman risikonya boros Bapak Ibu. Kalau yang kulatan kan ngirit nih, ngirit. Tapi kalau keran itu boros. Setiap saat wudhu airnya langsung bablas kan ngaten nggih. Bayangkan sekamar seruangan ini wudhu semua, berapa air dibutuhkan? Ya, sehingga umat Islam adalah umat dengan penggunaan air paling banyak di dunia. Tidak ada umat agama menggunakan air sebanyak umat Islam. Kita wudhu mungkin sehari bisa 5 kali, itu baru wudhu. Ada mandi wajib, ya, ada mandi wajib. Istri satu tiap hari mandi wajib. Bayangkan kalau istrinya 4, kira-kira sehari mandi wajib berapa kali ya bapak-bapak? Itu. Maka umat Islam paling bertanggung jawab menjaga kelestarian air. Jangan abaikan air Bapak Ibu, karena kita tidak bisa sholat tanpa air. Mosok tayamum terus, mesti air menjadi bagian dari ibadah kita. Maka jaga air. Umat Islam berkewajiban. Siapa yang paling pintar jaga air? Hanya pohon. Ya. Yang bisa jaga air hanya pohon. Ketika pohon banyak ditebang, akhirnya ya kemarau cepat kering, musim hujan cepat banjir. Karena kurangnya pohon. Ya. Maka Nabi lama 15 abad lalu Nabi menyatakan ad-dunya khadiratun. Dunia itu hijau. Bumi itu hijau. Lah kalau bumi sudah nggak hijau, banjir terus. Pertanyaannya, jadi kalau Eropa ngomong go green, itu nih dari Nabi Muhammad itu ya. Jadi ajaran go green adalah ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma umat Islam nggak pernah peduli dengan go green itu ya. Padahal itu kan ucapan Nabi. Bumi adalah hijau. Bahkan Nabi ditanya apa warna surga, Nabi juga jawab hijau. Maka Bapak Ibu kalau ke Masjid Nabawi, dulu Masjid Nabawi warna karpetnya semua merah, ngene nggih? Semua karpet Masjid Nabawi semua warnanya merah, kecuali Raudhah. Apa warna karpet Raudhah? Hijau. Kenapa? Karena hadisnya ma baina baiti wa mimbari raudhatum miryadil jannah. Antara rumahku dan mimbar adalah raudhah, taman surga. Itu. Karena Nabi menyebut surga hijau, maka raudhah berwarna hijau. Jangan keliru nanti raudhah kok merah. Raudhah mesti hijau. Yang lainnya merah. Itu karpet di Masjid Nabawi. Jadi karpetnya hijau, nuansa ornamennya juga hijau. Karena itu adalah representasi sorga. Walaupun aneh, sorga tapi 2 emosi. Karena apa? Empet-empetan emosi karena ingin semuanya masuk raudhah. Jadi sorga yang aneh gitu ya. Di sorga kok berantem. Ngosok sorga kok berantem. Tapi itulah raudhah. Bapak Ibu saya hormati, itulah maka Muhammadiyah mengambil model paham yang kedua, yakni reformis modernis. Reform itu perubahan, tasdid, pembaharuan. Modernis sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah model agama yang diambil oleh Muhammadiyah. Model paham agama yang diambil oleh Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga model revivalisme namanya. Revivalisme artinya menghidupkan kembali masa lalu dibawa ke sekarang. Menghidupkan masa lalu dibawa ke zaman sekarang. Siapa yang model ini Bapak Ibu? Yang mengambil model ini sinten? Teman-teman salafi. Ingin menghidupkan masa lalu dibawa ke sekarang. Sehingga mereka kadang karena Nabi dan sahabat tabiin pakai jubah, mereka sukanya pakai jubah, nggak suka pakai sarung kan gitu. Ya, mana yang syar'i jubah? Kalau di Arab itu jubah, di Pakistan, Afghanistan gamis, di Indonesia sarung. Mana yang syar'i Bapak Ibu? Sarung, jubah atau gamis? Nah, semua syar'i.
Karena yang syar'i adalah menutup auratnya. Sementara model menutupnya adalah kreativitas budaya. Sehingga jubah adalah budaya, sarung budaya, gamis juga budaya. Yang syariah menutup aurat. Lah Bapak Ibu harus bisa membedakan mana syariah, mana budaya. Sehingga tidak bisa disebut kemudian jubah lebih syar'i dari sarung misalnya gitu. Nah, tapi teman salafi karena ingin meniru masa lalu di bawah sekarang, mereka lebih suka pakai jubah daripada pakai sarung. Apa boleh? Boleh. Namanya model-model paham agama. Mana yang paling syar'i di antara tiga model ini? Jawabannya walau alam bisawab. Nah, itu nggih. Walau alam. Sehingga tidak boleh ngaku yang paling sunnah, tidak boleh ngaku paling syar'i kemudian menyalahkan yang lain. Maka ketika Banser ngeruduk teman salafi itu ya sama-sama salahnya. Karena salafi membid'ahkan NU, NU marah kan gitu kan. NU marah gitu. Maka ya jangan menyalahkan. Silakan paham menjadi pedoman. Karena kita Muhammadiyah, kita berpedoman pada paham yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Bapak Ibu kenapa Ramadan besok ikut tanggal 11? Karena keputusan Muhammadiyah. Ikuti. Karena apa? Itulah paham yang dirumuskan oleh ulama di Muhammadiyah menjadi pedoman bagi pengikutnya. Tapi namanya paham tidak boleh untuk menyalahkan paham yang lain. Sehingga kalau teman NU masih nunggu nanti Ru'yatul Hilal, ya kita hormati. Tapi jangan sampai Muhammadiyah merasa lebih benar dari NU. Dan juga sebaliknya, yang NU jangan menyalahkan Muhammadiyah juga salafi. Jangan merasa ini paling sunnah, enggak juga. Kalau mereka merasa paling sunnah, apa dasarnya? Dasarnya hadis. Hadis tidak sepenuhnya bisa dijamin semuanya dari Nabi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar hadis, lalu orientasinya kemana? Kepada Nabi. Tapi kitabnya apa? Kalau ngomong kitab hadis, kitabnya apa? Sahih Bukhari. Pokoknya begitu ngomong hadis, lalu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau tak takon, tahun pinten Imam Bukhari hidup? Lah, laki-laki nggak tahu. Lah, ini beli kitab potret. Kalau tak takon kali Bapak Ibu, Imam Syafi'i kali Imam Bukhari duluan mana? Imam Bukhari kali Imam Syafi'i duluan mana? Duluan Imam Syafi'i. Jangan keliru. Imam Bukhari adalah muridnya Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Salah satu murid Imam Syafi'i adalah Imam Bukhari. Imam Syafi'i menjadi pedomannya NU, Imam Bukhari pedomannya Muhammadiyah. Imam Syafi'i guru, Bukhari murid. Kira-kira guru murid sahih mana? Ayo. Lah yang seperti ini kadang-kadang pengajian nggak pernah disampaikan itu ya. Itu. Jadi Bapak Ibu, walaupun Kanjeng Nabi ngendika taraktu fikum amreni mata masatu bima lantadilu abada kitaballah wasunnati. Tetapi ketika Kanjeng Nabi wafat belum ada sunnah yang tertulis. Belum ada, padahal kan umat Islam harus sholat, harus zakat, tapi nggak ada tuntunan dari Nabi yang tertulis. Lalu bagaimana umat Islam, Cobi? Bagaimana umat Islam? Umat Islam menggunakan kultur yang berjalan di tengah-tengah umat Islam yang prakteknya secara turun-temurun. Sehingga Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian memasuki masa Imam Madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i.
Empat imam madhab ini hidupnya sebelum imam hadis. Sehingga lalu umat Islam kan bingung kepada siapa saya mengambil model cara beribadah. Wong Quran tidak detail, hadis belum ada. Muncullah ulama-ulama besar yang menjadi panutan umat Islam pada waktu itu. Siapa? Imam Malik, Imam Hambali itu. Rumah saya dekat Imam Syafi'i, saya ngaji ke Imam Syafi'i. Saya beribadah dengan model Imam Syafi'i. Rumah saya dekat dengan Imam Malik, saya ngaji dengan Imam Malik. Rumah saya dekat dengan Imam Hanafi, saya ngaji dengan Imam Hanafi. Saya mengamalkan Islam dengan model Imam Hanafi. Itulah yang kemudian di kemudian hari mereka disebut sebagai imam madhab. Imam cara memahami Islam. Madhab itu cara berpikir. Madhab itu pandangan. Para imam madhab artinya para imam pandangan tentang Islam. Sehingga umat sudah dibangun oleh para imam madhab ini. Setelah dibangun oleh para imam madhab, baru muncul Imam Bukhari. Tahun pinten Bapak Ibu Imam Bukhari lahir? Tahun pinten sampai mboten apal malih nggih. Imam Bukhari baru lahir tahun 194 setelah hijrah. Imam Bukhari baru lahir 194 setelah hijrah. Kanjeng Nabi wafat tahun pinten? Kanjeng Nabi wafat tahun, ada yang menyebut 9 setelah hijrah, ada yang menyebut tahun 10 setelah hijrah. Kalau kita ambil teori bahwa Nabi wafat tahun 10 setelah hijrah, sementara Imam Bukhari lahir tahun 194, artinya 184 tahun setelah Nabi wafat baru Imam Bukhari lahir. Nengaten Imam Bukhari pinanggih Kanjeng Nabi napa mboten? Mboten. Tapi kok jenengan percaya nek iku kok ucapannya Kanjeng Nabi. Nah, makanya tadi tidak bisa dimutlakkan. Maka jangan saling menyalahkan. Sehingga teman salafi ya jangan mudah membid'ahkan teman NU. Ya. Ketiganya antara kelompok yang tradisionalis, modernis, dan revivalis punya kelebihan dan kekurangan. Maka silakan kalau mengambil paham agama salafi monggo, tapi jangan memvonis salah orang yang lain. Kita Muhammadiyah, kita pedomani, tapi nggak boleh untuk memvonis salah yang lain. Itu namanya paham agama, silakan dipedomani. Bukan untuk menyalahkan dan bukan untuk disalahkan. Bukan untuk menyalahkan dan tidak untuk disalahkan. Kalau saling menyalahkan, ya risikonya tadi mau pengajian Ustadz Reza Basalamah digeruduk banser, kan gitu kan? Ya, kan gak enak sesama Muslim saling geruduk kan gitu ya. Ya mari kita pedomani tapi bukan untuk menyalahkan. Karena semuanya punya pendapat masing-masing. Ketika Nabi masih ada, kita takon pada Kanjeng Nabi. Ada masalah kita tanya kepada Kanjeng Nabi. Lah sekarang Nabi sampun wafat, meh takon sinten? NU tanya ke Ahkamul Fuqaha, para kiainya, Muhammadiyah nanya ke Tarjih. Kan gitu. Yang Salafi tanya ke Ustadz Reza Basalamah, kan gitu. Apa jawabannya sama? Belum tentu. Tetapi setidak sama apapun harus menjadi pedoman. Karena kita Muhammadiyah, yaudah pedoman nih Muhammadiyah. Inilah namanya fikih. Hasil istihad ulama terhadap Quran dan hadis. Qurannya sama, hadisnya sama. Hasil pemahamnya bisa beda. Itulah maka ketika
kita mengamalkan paham agama itu dijamin pahala oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika bismillahirrahmanirrahim, idza istatal hakimu fa asaba fawa adrani fan atwa fawa adrun wahid. Nalikana ulama beristihad, hasil istihadnya benar pahalanya 2, ketika salah pahalanya 1. Istihad itu kerja bersungguh-sungguh dengan pikiran untuk menghasilkan hukum, itu namanya istihad. Dalam Islam ada 3 kata yang akar katanya sama, jahada, bersungguh-sungguh. Ada istihad, ada mujahadah, ada jihad. Ketiganya di akar kata jahada, yakni bersungguh-sungguh. Apa bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya antara jihad, istihad, dan mujahadah? Kalau jihad itu bersungguh-sungguh dengan anggota badan, itu namanya jihad. Istihad bersungguh-sungguh dengan akal pikiran, maka bentuknya diskusi seminar gitu ya. Mujahadah bersungguh-sungguh dengan hati, maka bentuknya zikir gitu ya. Mujahadah kubro gitu kan, di NU kan ada mujahadah kubro, artinya zikir bareng-bareng, itu mujahadah kubro. Itu ketiga zakirannya adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dengan hati, maka bentuknya zikir. Maka zikir mikir gitu ya. Zikir mikir action. Ya, action dengan anggota badan, mikir dengan pikiran, zikir dengan hati. Itulah tata kota Jawa oleh Wali Songo. Zikir itu di masjid. Kemudian pemerintah mikir kantor bupati, gitu kan? Ya, pemerintah kan mikir bagaimana masyarakat sejahtera. Tempat mikir di kantor bupati dan instansi pemerintah yang lain. Itu mikir. Kemudian Bapak Ibu cari nafkah di pasar. Nah, cari nafkah di pasar, berpikir, zikir, capek, ingin berhibur di alun-alun. Nah, gitu ya. Di alun-alun. Itulah keseimbangan hidup. Zikir, mikir, bekerja, berhibur, dan istirahat. Sehingga Bapak Ibu dalam 24 jam harus menjaga keseimbangan ini. Bangun tidur langsung zikir, kan gitu. Sholat subuh dan lain-lain, zikir. Habis itu mikir apa yang saya lakukan, mikir. Kemudian kalau hanya zikir dan dipikir toh, kerjaan nggak rampung, dikerjakan, ya, dikerjakan. Kalau sudah zikir, mikir, kerja, capek, istirahat, kan gitu, istirahat. Istirahat nggak cukup, butuh hiburan. Manusia butuh berteriak, teriak teng masjid mau tenang sal, ya. Berteriaklah di alun-alun. Manusia butuh berteriak. Pak kalau nggak berteriak berdedek kan gitu, nggih. Berteriaklah, tapi di alun-alun. Pinter Wali Songo, nggih. Jaga keseimbangan. Maka makan yang baik bukan makan enak, makan yang seimbang. Ya. Makan yang baik bukan makan enak, tapi makan yang seimbang. Kapan harus makan daging, kapan harus makan pecel, kan gitu nggih. Ojo daging terus sakit gitu kan. Tapi kalau pecel terus lemes kan gitu nggih. Maka harus seimbang, kapan daging, kapan pecel. Itu seimbang. Hidup juga seimbang tadi. Maka Kanjeng Nabi kalau bangun jam berapa Bapak Ibu? Kanjeng Nabi bangun fi sulusil akhir. Karena fi sulusil akhir qa'adha fanadhara ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi lain waktu, kalau ini sudah diperingatkan waktunya habis ya. Jadi Bapak Ibu, sehingga ketika para ulama hadis belum lahir,
ulama mazhab sudah lahir duluan. Sehingga paham agama umat Islam sudah dibangun oleh para imam mazhab. Ya. Ada yang menjadi pengikut Syafi'i, ada yang pengikut Hambali, pengikut Imam Malik, pengikut Hanafi. Sudah dibangun oleh mereka. Ya. Dibangun oleh mereka. Baru Imam Bukhari lahir menyusun Sahih Bukhari. Ketika Imam Bukhari lahir, kemudian menghasilkan Sahih Bukhari, umat sudah terlanjur dibangun pahamnya. Kena ngaten Bapak Ibu tetap nderek Imam Syafi'i pun nderek Imam Bukhari. Nah, tapi akhirnya kemudian para imam mazhab ini juga menyusun kitab yang bisa dipedomani oleh para murid dan pengikutnya dalam mengamalkan Islam. Imam Syafi'i nulis kitab napa Bapak Ibu? Al-Um dan Ar-Risalah. Kemudian Imam Malik nulis Al-Muwatta. Nek Bapak Ibu maos kitab Al-Um wonten mboten kata-kata Arwahul Bukhari. Nah, di kitab Al-Um tidak mungkin kata-kata Arwahul Bukhari. Karena Pak Imam Bukhari belum lahir. Jangan sampai warga Muhammadiyah begitu maca Al-Um langsung ini kitab nggak sahih ini ya. Ini kitab nggak sahih. Kenapa? Tidak ada Arwahul Bukhari. Ingat, Imam Bukhari belum lahir. 184 tahun setelah Nabi wafat baru Imam Bukhari lahir. Imam Syafi'i lahir 150. Sehingga ketika Imam Bukhari lahir, Imam Syafi'i sudah umur 44 tahun. Dan Imam Bukhari adalah salah satu murid Imam Syafi'i. Maka Bapak Ibu ojo nyeneni pengikuti Imam Syafi'i loh ya. Itu guru kita ya, guru kita. Sementara yang salah tadi mengikuti model revivalisme, menghidupkan masa lalu bawa ke sekarang. Kalau para istri tabiin, para istri sahabat menurut mereka pakai cadar, sekarang mereka pakai cadar. Kenapa Muhammadiyah nggak pakai cadar? Karena Muhammadiyah jelas bahwa di dalam perempuan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Di samping itu bahwa dalam surat Al-Hujurat kan ya Yohanes inna khalaqakum min dzakari wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Wong jenengan ngagem masker mawon kula mun saged mengenal lho Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu baru pakai masker aja kita udah nggak mengenal kok, pangling kan gitu kan, apalagi pakai cadar. Kapan bisa mengenal kalau Bapak Ibu pakai cadar? Itulah kenapa Muhammadiyah tidak mengajarkan cadar walaupun tidak melarang. Ya, tapi Muhammadiyah tidak mengajarkan cadar. Sama Muhammadiyah di dalam mengambil putusan hukum, Muhammadiyah mengacu pada ulama salaf maupun kholaf. Salaf artinya terdahulu Bapak Ibu. Salafi artinya pengikut ulama terdahulu. Cuman Bapak Ibu kalau datang ke pondok pesantren NU, nama pondoknya apa? Pondok pesantren Salafiyah, ya. Pondok pesantren Salafiyah. Tapi kalau datang ke yang pakai jenggot, pakai jubah tadi, pondok pesantren Salafi. Satu pengikut ajaran salaf, yang satu orang salaf. Sama-sama salaf, yang satu suka tahlilan, yang satu anti tahlilan. Pertanyaannya, sinten sing salaf? Tapi janjane sing salaf NU napa Salafi? Nah, bingung toh jenengan? Makanya nggak penting bicara salaf dan tidak salaf. Maka Muhammadiyah tidak terikat salaf dan tidak salaf. Karena dalam pandangan Muhammadiyah yang terbaik di hadapan Allah bukan karena salaf dan tidak salaf,
Bukan karena generasi tertentu, tapi karena ketakwaannya. Sehingga orang Muhammadiyah nggak usah terprovokasi oleh teman salafi. Nggak usah. Karena apa? Yang paling mulia di depan Allah bukan karena salaf dan tidak salaf, tapi karena ketakwaannya. Sehingga warga Muhammadiyah nggak usah terprovokasi. Wah, Muhammadiyah nggak sunnah gitu kan? Ya, apa mereka dijamin sunnah kan nggak juga? Ya, karena apa? Tadi hadis yang paling sahih itu Bukhari, itu sudah kira-kira 200 tahun setelah Nabi wafat. Sehingga sesahih apapun hadis yang kita punya Bapak Ibu, Kanjeng Nabi dereng nate maos. Jadi sesahih apapun Kanjeng Nabi dereng nate maos. Jadi teman salafi jangan kemudian mengklaim yang lain tidak sunnah. Kenapa? Podo-podo mboten jaminan, sama-sama tidak jaminan. Tapi beragama sebatas yang mampu kita pahami, selesai. Kalau teman-teman salafi memahaminya sebatas itu, ya silahkan diamalkan. Muhammadiyah kemampuannya lewat tarjih, ya silahkan diamalkan. NU lewat ahkamul fuqaha, ya diamalkan. Itulah beragama. Gak usah mengklaim sebagai yang paling sunnah. Yang ada adalah silakan dipedomani, amalkan, paham masing-masing, tidak menyalahkan dan tidak disalahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.